Pemirsa, operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) diprotes oleh warga. Massa yang tergabung dalam sekretariat bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada 10 November lalu. Mereka menuntut PT TPL ditutup permanen karena dianggap merusak lingkungan sekitar Danau Toba dan berdampak terhadap warga Tapanuli Raya. 23 September lalu, sekitar 33 orang warga Sihaporas, Simalungun dilaporkan terluka usai diserang petugas keamanan PT TPL. Selain itu, kendaraan dan posko masyarakat adat juga dirusak. Selain warga adat, Batak Center juga mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap PT TPL untuk segera memverifikasi secara transparan, akuntabel, dan independen atas status kawasan yang disengketakan. Pemirsa, kita akan menjelajahi isu kerusakan lingkungan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara agar realita di belakangnya bisa dipahami bersama narasumber Dialog Prime yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Batak Center, Sintong Tampu Bolon. Selamat malam Pak Sintong. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Terima kasih juga diundang. Iya, Pak Sintong, ini mungkin belum banyak masyarakat yang tahu tentang kasus ini, Pak Sintong. Tapi memang ada aksi demonstrasi pada 10 November lalu dan kemarin Batak Center kemudian melakukan ada 10 tuntutan. Apakah hari ini sudah ada respon dari PT TPL atau dari pemerintah terhadap Batak Center? Sampai sekarang belum ada, memang. Oke, belum ada ya Pak? Belum ya? ada. Nah, ini kalau mungkin kita bisa bahas satu persatu ya Pak, tuntutan dari Batak Center. Yang pertama adalah penghentian kekerasan, Pak. Ya. Laporan yang diterima oleh Batak Center seperti apa sebenarnya kekerasan yang terjadi di sana? Saya pikir kita semua sudah mendengarkan dari berita-berita ya. Artinya misalnya baik dari pihak aparat penegak hukum, aparat keamanan, juga mungkin bisa dianggap bertindak berlebihan atau bagaimana, begitulah kira-kira. Itu konsekuensi daripada situasinya sebetulnya itu semuanya itu. Jadi itu yang kita ikuti sehingga hal-hal seperti itu tidak harus perlu terjadi, itu maksudnya. Ketika itu Batak Center mengatakan tidak perlu terjadi, harus terjadi suatu yang representatif lah, jangan langsung mengambil tindakan yang keras dan lain sebagainya. Semua orang ada aja kekurangan dan kelebihannya ya, tetapi harus dari pihak penegak hukum misalnya, itu aja kita minta dalam konteks khususnya mengenai kekerasan yang pernah terjadi. Itu. Oke, kalau kemudian tuntutan untuk melakukan verifikasi transparan, ini dalam harapan Batak Center, verifikasi transparan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi boleh saja dikatakan selama ini sudah transparan ya, tapi kita masih menuntut supaya transparan lah semua. Verifikasi yang pernah diadakan oleh, sebetulnya ya itu hanya merupakan sesuatu keinginan pada saat kita menyampaikan sesuatu kemarin. Memang sudah, boleh orang bisa mengatakan sudah transparan juga, tapi kita seakan-akan pengulangan lah, kata bahwa supaya transparan semua apa yang ditemukan oleh kehutanan misalnya, walaupun kita sudah mencatat ada 58 keinginan, itu syarat-syarat yang ditentukan oleh kehutanan administratif maupun teknis itu harus harus dilaksanakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan itu diantaranya misalnya kalau Batak Center kemarin menyampaikan sejumlah case ya yang perlu diperhatikan. Katakanlah misalnya kasus eukaliptus ya. Eukaliptus itu kita sudah saksikan apa yang terjadi akibatnya. Dia katanya boros air ya, boros air. Akibatnya apa yang terjadi dalam lingkungan itu, bahwa mereka itu pun kekurangan air dalam artian kalau ada sumur dan sebagainya, sumur pantek dan lain sebagainya. Itu yang dialami oleh mereka. Jadi itu bagian dari, memang yang konkret di situ adalah dia kan monoculture, eukaliptus ini.
kita ingin supaya polyculture lagi lah, multiculture lah. Seberapa besar sih Pak yang ditanami eukaliptus yang dianggap mengganggu ini? Yang pada umumnya kan areal yang dimiliki oleh mereka yang baru kan ditanami eukaliptus semua. Bisa mencapai itu datanya ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000 atau 10.000. Katanya dari 16.000. Iya, dari 16.000, kemudian yang dia kembangkan hanya 46.000. Betul. Iya, jadi 46.000 itu eukaliptus semua kalau dari data Batak Center. Bukan 46 kali ya, 46 ya? Iya, kalau ini dari data yang saya temukan di online menyebut dari total luas konsesi 167.000 hektar, PT TPL hanya mengembangkan 46.000. Nah, itu betul. Jadi semua tanaman yang mereka itu baru, semua ditanami dengan eukaliptus. Kan itu masalahnya. Dan eukaliptus itu dari sisi ilmiahnya sudah semua hampir mengatakan itu adalah boros air. Menghabiskan air sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu yang kita ingin konkret dalam hal ini, minta agar tanaman eukaliptus itu diganti dengan tanaman yang ramah lingkungan, dalam arti tidak memboroskan air. Kita paham betul bahwa itu tidak bisa serta-merta pada satu apa. Makanya kita tiba pada suatu usul secara bertahap dilaksanakanlah. Mungkin tahun ini kalau 46.000 ya 20.000 atau 10.000 atau berapapun. Tapi ada suatu keinginan, itu maksudnya. Ada suatu tekad untuk menggantikan dengan tanaman-tanaman yang lebih cocok di dataran-dataran yang bertebing seperti itu. Pak Sintong, mungkin kembali lagi ke awal ya Pak Sintong. Ini kan kemudian ada hubungan dengan aksi demo yang terjadi pada 10 November. Itu diberitakan bahwa ada ribuan orang yang kemudian menuntut kepada Gubernur Sumatera Utara untuk lebih peduli terhadap masalah ini. Dari Batak Center ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan Pak, Batak Center ini siapa dan kemudian menerima laporan ini dari mana? Apakah ada verifikasi terhadap semua tuntutan yang memang terjadi dan dialami oleh masyarakat adat di sana? Baik, jadi kita semua menyaksikan keadaan itu antara yang pro dan yang tidak, kan kita sesuai. Nah, Batak Center sebetulnya sebagai suatu organisasi, memang Batak Center itu lebih yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kebudayaan, itu yang menjadi pokok. Tapi Batak Center juga tidak menutup mata atas perkembangan di Bonapasogit yang kami katakan di Tanah Batak tadi itu. Kita tidak menutup mata untuk dalam hubungan itulah Batak Center merasa terpanggil berbuat sesuatu. Nah, ketika kita menyaksikan kejadian seperti tadi yang dikatakan di Medan, bisa juga di Tarutung, ya, di beberapa tempat, ini sudah semakin terjadi eskalasi, ya kan? Jadi Batak Center melihat ini kalau dibiarkan terus, kita nggak bisa menduga apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Batak Center dengan tegas mengatakan pemerintah harus bersikap. Harus bersikap segera. Jangan membiarkan ini berlarut-larut seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang lebih Jadi menurut Batak Center selama ini ada pembiaran dari pemerintah setempat? Kesan kita, karena tidak ada sesuatu statement apapun yang keluar dari pemerintah kan. Misalnya pemerintah mengatakan ini dipertemukan kalau perlu antara masyarakat dengan TPL, kan begitu ya. Itu harus ada suatu keinginan untuk mengadakan suatu penyelesaian, pendekatan. Emang selama ini tidak pernah ada pertemuan? Belakangan itu masalahnya. Kita berbicara dengan keadaan yang terakhir aja. Mungkin saja sebelum-sebelumnya ada, tetapi kita berbicara eskalasi yang terjadi belakangan ini, termasuk pengurus HKBP sudah berbicara misalnya dan sebagainya itu kan eskalasi semuanya kan. Itu yang dari Batak Center melihat. Jadi pemerintah kita boleh berbicara, tapi ini tidak ada artinya kalau pemerintah tidak bersikap. Pada giliran, pada akhirnya pemerintah yang menentukan tutup atau tidak, kan begitu ya. Tapi tuntutan Batak Center sendiri sampai meminta ditutup atau tidak Pak? Karena ini kan konsekuensinya sebenarnya PT ini mempekerjakan ada 50.000 pekerja kalau tidak salah ya. Kalau 50.000 karyawan, konsekuensi terhadap industri padat karyanya juga mungkin nanti akan diprotes oleh para karyawan yang bekerja di sana. Persis sekali. Justru disitulah posisi Batak Center tidak mengatakan ditutup atau tidak ditutup. Itu. Tetapi tetap dalam konteks Batak Center tetap ada
sesuatu keinginan untuk apa. Makanya dalam konteks itu Batak Center mengatakan sejumlah aturan administrasi dan teknis yang sudah pernah disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, ada 58 di situ tuntutannya untuk itu yang satu menjadi patokan. Lalu Batak Center kemarin menyampaikan eukaliptus supaya diganti. Kemudian tanah-tanah apa yang memang dianggap tanah adat atau hutan lindung dikembalikan kepada pemiliknya. Kan begitu ya? Masalah seperti kekerasan jangan terjadi lagi. Ada pendekatan, ada apa segala. Jadi itu yang diinginkan. Nah, kalau itulah disinilah mau bilang win solution terserah, bisa saja. Tetapi apa yang mau dikatakan Batak Center adalah kalau memang tuntutan-tuntutan seperti itu, yang notabene itu adalah bagian daripada untuk memperbaiki lingkungan, untuk memperbaiki daripada kondisi sosial kemasyarakatan di kawasan, tidak mau juga atau tidak ada keinginan untuk diperbaiki, ya sudah tutup aja. Bukan istilah diadakan aja sesuatu. Ya oleh pemerintah segera dikatakan izin usahanya ditutup atau bagaimana? Dicabut izin usahanya. Dicabut izin usahanya, ya persisnya kata-katanya dicabutlah izin usahanya. Termasuk mungkin izin operasional pun secara bertahap dihentikan karena kita juga tidak apa. Jadi kita berangkat daripada yang tadi itu bahwa ada 50.000 bukan karyawan sebetulnya yang terlibat kehidupan. Yang karyawan itu 9.000 sampai 12.000. 9.000, oke. 9.000 sampai 12. Tetapi karena dikali dengan 4 orang satu keluarga menjadi 50.000 orang yang harus makan dari sana. 50.000 orang harus makan dari sana. Nah, masih ada lagi multiplier effect, pedagang-pedagang dan sebagainya. Kita harus akui. Nah, itu salah satu faktor lain misalnya. Kita pun berpikir investasi itu juga bagian daripada harapan kita untuk membuka lapangan kerja. So, kalau suatu industri ditutup total, itu juga akan mengganggu lapangan kerja nanti. Oleh karena itulah Batak Center tidak pada tempat yang menutup atau membiarkan. Tetapi Batak Center mengatakan, walaupun pada akhirnya mengatakan kalau KPL misalnya abai terhadap apa yang menjadi harapan daripada itu yang kita sampaikan itu yang mana oleh pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup sudah bikin peraturan, ada sejumlah apa yang diapakan oleh Batak Center pada kesempatan kemarin. Mereka abai, dianggap tidak ada apa-apa, ya, the last resort saya kira, ya harus begitu. Gitu. Oke, baik. Saya ingin mengutip ada statement Pak dari Corporate Communication Head PT TPL yang mengatakan bahwa dia menghargai hak setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, namun berharap hal ini bisa didasarkan pada data dan fakta akurat. Kemudian ada juga pernyataan bahwa audit Kementerian Lingkungan Hidup pada 2022 hingga 2023 itu sudah menyatakan bahwa PT TPL taat pada seluruh regulasi dan juga tidak ditemukan ada pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun aspek sosial. Nah, kalau kemudian mencermati pernyataan ini, apa posisi Batak Center? Apakah Batak Center pernah berdialog langsung dengan PT TPL? Bagus sekali. Jadi begini, artinya itu yang kita minta sekarang. Kalau itu sudah seperti itu, statementkanlah, katakanlah. Kita sudah setelah eskalasi yang terjadi, itu maksud saya, Mbak. Setelah eskalasi yang terjadi sekarang, keluarlah dari pemerintah mengatakan, kita sudah mengaudit. Kita sudah begini. Itu maksud saya, tidak boleh membiarkan situasi ini seperti ini. Jadi yang diinginkan Batak Center sebenarnya hanya penegasan ulang bahwa sudah dilakukan kalau memang sesuatu. Betul seperti itu. Itu yang diharapkan oleh Batak Center. Ada penegasan kalau betul seperti itu. Ada penegasan dan terbuka di situ yang kita minta supaya semua juga masyarakat tahu bahwa memang itu yang menjadi persyaratan, tidak ada yang ditutup-tutup oleh pemerintah ini. Itu maksud kita. Jadi kalau memang kita juga mengetahui apa yang dimaksudkan oleh manajemen daripada TPL. Tapi pemerintah yang kita tuntut sekarang, kita minta kenapa ada pembiaran sebetulnya di situ. Jangan terjadi bahkan eskalasi.
Itu yang kita jaga. Kalau ini dibiarkan terus-terusan, demo di sana, demo di sini, kita nggak bisa. Pada saat ini belum ada bentrok terbuka. Tapi suatu saat bisa saja. Kalau nggak ada suatu sikap pemerintah yang tegas menjelaskan kepada masyarakat, pertemukan antara masyarakat dan apa itu di sana, di kawasan Danau Toba itu. Itu yang kita harapkan. Baik, kalau sebelum pernyataan sikap dari Batak Center, laporan yang diterima Batak Center seperti apa, Pak? Laporan tentang yang kemudian menurut ribuan orang ini sangat mengganggu sehingga mereka minta TPL ditutup. Sudah tahu, kita dengar itu semua. Karena mereka itu, misalnya kalau yang demo kemarin ya, ya itulah ada okupasi daripada lahan masyarakat. Itu dilakukan secara ilegal menurut mereka? Menurut yang menginginkan. Menurut yang melaporkan? Yang melaporkan. Okay. Bahwa ada tanah-tanah diokupasi oleh apa yang sudah di luar daripada kawasan TPL yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kan di situ masalahnya. Mereka mengatakan, nah justru ini pemerintah harus membuktikan bersama-sama masyarakat. Pemerintah harus minta kepada masyarakat, mana tanah Anda? Lihatlah peta. Oh, ternyata bukan, itu tidak dikerjakan TPL kok, misalnya. Tapi ternyata oleh TPL ada buktinya. Kembalikan. Itu maksudnya Batak Center. Kembali. Termasuk ada misalnya hutan lindung. Kita bisa, boleh aja TPL secara tidak sadar atau sadar merambah hutan lindung. Kalau itu hutan kembalikan kepada negara. Hutan lindung dikembalikan kepada negara, hutan rakyat dikembalikan kepada rakyat masyarakat sekitar. Itu maksud kita. Jadi kita tidak apa itu sudah memang kita akui ini sudah 33 tahun kan. Bolak-balik seperti itu. Tapi untuk yang terakhir yang sekarang ini apa sikap pemerintah? Jelaskanlah supaya redam situasi ini. Jangan terjadi eskalasi. Itu sebetulnya keinginan daripada. Baik, kita akan lanjutkan selesai jeda berikut, Pak. Kita akan lanjutkan, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami masih akan melanjutkan perbincangan ini sesaat lagi.